ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, dan intinya mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan irodahnya pada sore hari ini bisa kita kembali dipertemukan oleh Allah di media Zoom di kajian rutin MT Sahabat Surga bersama Ustadz Dedi Haryadi. Tak lupa kita sampaikan limpah curahkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tawabiin-tawabiinnya, dan tentunya sampai umatnya di akhir zaman. Yang kami takzimi Ustadz Dedi Haryadi, semoga Ustadz diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Safakillah, safakallah, Ustadz, mudah-mudahan sehat. Amin pada sehat. Oke, pada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, keselamatan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka kajian lingkar iman kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kajian sore hari ini, mari kita dengar tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti, akan menyampaikan surat Maryam ayat 71-72. Dipersilakan Ibu Tuti. Terima Dr. Wedi. Izin Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah berarti sehat berkah salawat. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita kembali untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Dedi, guru kita yang senantiasa membersamai kita. Ini adalah kelanjutan dari tema-tema sebelumnya. Kali ini Pak Ustadz Dedi akan menyampaikan tema meniti sirat menuju surga. Ya, mungkin ini tema yang mari kita sama-sama simak, dan mudah-mudahan dengan kajian yang kita dengar simak sore hari ini, tentunya kita akan semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu ampunnya, diberikan hidayahnya, taufik hidayahnya untuk kita semua. Tentunya setiap kajian yang disampaikan oleh Ustadz mudah-mudahan menambahkan keimanan, keislaman kita dalam beraktivitas. Bapak Ibu, nanti dalam kajian Ustadz Dedi akan menyampaikan sampai jam 17.15 tadi. Untuk selanjutnya akan dibukakan diskusi. Mohon untuk dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan baik secara langsung ataupun melalui kolom chat.
himbauan untuk pertanyaan supaya ada pemerataan, cukup satu pertanyaan, satu orang bertanya dengan singkat ya insyaallah. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Ustadz Dedi untuk memulai kajian sore hari. Dipersilakan Ustaz. Baik. Hatur nuhun, jazakumullah khair Pak Dokter. Mohon izin share materi hari ini. Ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair Pak Dr. Wedi yang memandu di pertemuan sahabat surga di sore hari ini di tengah kesibukan Pak Dokter yang Masya Allah luar biasa masih terus bisa istiqomah menyempatkan waktu membersamai sahabat surga di kajian setiap pekan. Mudah-mudahan Pak Dokter ini menjadi amal dakwah, amal soleh, mizanul hasanah, pemberat timbangan Pak Dokter dan keluarga untuk senantiasa memantaskan Allah memberikan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat buat Pak Dr. Wedi dan beserta keluarga. Amin ya Allah. Juga hadir bersama seperti biasa ya sesepuh-sesepuh di sahabat surga ada Ustadz Ginanjar, alhamdulillah, Ustadz Eko juga tadi Bu Tuti sudah menyampaikan dan memulai kajian kita dengan tilawah. Teh Tina, Bunda Yanti ya, kemudian juga Prof Endah juga hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan betul-betul kita direncanakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga sampai ke surga. Juga sahabat-sahabat surga yang lain. Puji syukur hanya milik Allah, mudah-mudahan lingkaran iman kita di sore hari ini untuk sejenak menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan kehilafan kita, dan bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita untuk direncanakan menjadi ahli surga. Baik, tema di sore hari ini sebetulnya Pak Dokter tidak runut ya, hanya ceklok kita mengambil tema-tema penting dari rihlah ila daril akhirah, perjalanan ke kampung akhirat. Karena memang kajian kita masih berfokus di fikih Asmaul Husna dan ini masih nyambung dengan tema nama Allah yang dua pertemuan sebelumnya kita bahas, yaitu Allah Al-Jami. Allah yang maha mengumpulkan kita di padang mahsyar. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana padang mahsyar itu dan bagaimana kondisi kita. Kemudian juga kita sudah pernah membahas Pak Dokter tentang bagaimana cara Allah menghisab kita di Allah Al-Hasib ya. Itu detail sekali, ada 4 cara bagaimana Allah menghisab semua amal-amal kita kelak di akhirat. Dan hari ini sebetulnya agak loncat Pak Dokter. Karena kalau runut mungkin nanti kita khusus di kajian di kajian tertentu di rihlah ila daril akhirah, wisata ke kampung akhirat. Ini sebetulnya Pak Dokter adalah etapa terakhir yang akan kita lewati di akhirat sebelum kita masuk ke surga. Dari sekian belas etape, dari mulai mati, kemudian barzah, kiamat, dibangkitkan, dihisab, dimizan Pak Dokter ya.
etapa terakhir dari perjalanan ini Bapak Ibu adalah as-sirat, yaitu kita harus menyeberangi sirat untuk masuk ke surga. Jadi kita kemarin membahas awal Pak Dokter, dan sekarang kita langsung loncat ke etapa terakhir. Nah, jadi sebelum antara mahsyar sampai syirat itu sebetulnya ada banyak etape yang akan kita lalui dalam perjalanan kita jalan-jalan atau wisata ke kampung akhirat. Cuma saya menyampaikan yang besar-besarnya saja Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan masalah sirat ya. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, sahabat surga semua, sebagaimana kita pahami bahwa sirat itu adalah al-jusrul ladzi ya, yaitu sebuah jembatan yang ala dohrinar itu, yang sebuah dohrinar itu yang membentang di punggung neraka jahanam. Sebuah jembatan yang yang membentang ala dohrinar jahanam di punggung neraka jahanam yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faitazazu ya alaihin nas, dan manusia akan melewatinya ala ikhtilafi madzahibihim wa adrobihim wa tafawuti darajatihim, dan manusia akan melewatinya itu sesuai dengan Pak Dokter, tingkatannya dan perbuatannya selama di dunia itu. Jadi tidak semuanya berjalan dengan kaki, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti digambarkan oleh para ulama, ada yang melewati seperti kilat, seperti berkendaraan, ya, berjalan terseok-seok, merangkak dengan wajah. Itu sangat disesuaikan dengan amal kita selama kita di dunia. Dan mudah-mudahan sahabat surga ini adalah hamba-hamba Allah yang kelak melintasi sirat seperti al-buraq, seperti kilat ya. Tiba-tiba sampai aja ke pintu surga, Pak Dokter, begitu. Karena nanti ada yang melintasi sirat ini merangkak tercabik-cabik, karena nanti di sirat ini kan banyak kail, banyak jaring, banyak duri ya yang akan mencabik-cabik kulit kita itu. Nanti akan kita bahas ya. Jadi sirat itu adalah sebuah jembatan yang membentang di punggung neraka jahanam di hari kiamat, yang manusia akan melintasinya ya disesuaikan dengan tingkat derajatnya dan perbuatannya selama di dunia. Ini namanya adalah sirat ya. Baik. Bahkan Bapak Ibu sekalian, semua ahlu sunnah wal jamaah, Pak Dokter, sepakat bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu yu'minuna bis sirat. Kita harus meyakini tentang masalah sirat ini sebagai bagian dari akidah kita. Jadi kalau kita tidak percaya nanti adanya sirat, ini batal iman kita. Karena sirat ini sebuah etape yang akan kita lalui kelak di akhirat, yang sudah disepakati dan diyakini oleh ahlussunnah wal jamaah. Ya, wa anna nasa yamurruna yaumal qiyamah ala qadri a'malihim, dan manusia akan melintasinya di hari kiamat berdasarkan perbuatan mereka selama di dunia itu. Jadi Bapak Ibu nanti bermasalah keimanan kita kalau kita tidak percaya nanti adanya sirat. Karena ini sudah menjadi bagian dari akidah, bahwa nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, kita dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, di mizan, Pak Dokter ya. Nanti ada syafaat dan lain sebagainya. Dan etapa terakhir adalah kita akan melintasi sirat untuk masuk ke pintu surga itu. Dan ini menjadi bagian akidah yang tidak boleh kita ragu. Kalau ada yang meragukan tentang adanya sirat, berarti batal imannya. Ya, begitu. Baik. Mari kita lihat surat Maryam ayat 71. Ini tadi dibacakan oleh Bu Tuti kalau tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa im minkum illa wariduha ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabb-mu adalah sebuah kepastian yang sudah ditetapkan. Nah, ini kalimatnya. Ini menjadi sebuah kepastian, kemestian yang sudah Allah tetapkan, bahwa setiap kita akan mendatangi neraka. Ini sangat dipahami oleh sebagian umat Islam, bahwa mereka ada yang berpendapat, Pak Dokter, semua manusia itu kan ke neraka dulu untuk disiksa, berdasarkan ayat ini.
Kenapa? Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kita kecuali akan masuk ke neraka. Gitu ya. Berarti memang sebelum nanti ke surga, maka semua orang harus melewati dulu etape yang sangat mengerikan, yaitu neraka itu. Padahal silakan kita baca beberapa kitab tafsir. Ini ayat ini banyak disalahpahami. Yang disebut dengan wariduha itu bukan memasukinya tapi melewatinya. Jadi yang disebut dengan wariduha, mendatangi itu bukan memasuki neraka tapi melewati neraka. Semuanya akan ke sana Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sirat itu ada di zohri nari jahanam, di punggung neraka jahanam. Dan Bapak Ibu tahu neraka jahanam itu jaraknya berapa lama Bapak Ibu ke bawah itu? Kata Nabi itu sab'ina amman, 70 tahun. Jadi ketika Nabi bersama para sahabat, Pak Dokter, tiba-tiba dikejutkan dengan suara batu yang jatuh. Dan kata Nabi, batu yang jatuh itu dilemparkan 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan salah dipahami, yang disebut dengan wariduha itu setiap kita mendatangi surga neraka bukan memasukinya tapi melewatinya. Paham Bapak Ibu ya? Maka tidak ada keyakinan setiap manusia akan ke neraka dulu, tidak ada. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah tersentuh api neraka itu. Karena sudah kita sampaikan, tidak akan pernah ada yang kuat disentuh api neraka. Bapak Ibu coba lihat di surat An-Nisa ayat 28, 27. Allah itu begitu ingin menerima taubat kita. Kenapa? Karena Allah ingin meringankan beban kita di akhirat. Kenapa Allah begitu ingin meringankan beban kita di akhirat? Karena tidak ada di antara kita yang akan sanggup disiksa api neraka. Ya, makanya kemarin saya sampaikan Pak Dokter ya, ada orang yang bikin konten di TikTok ya. Itu bikin konten tentang neraka. Hai guys, ini hari pertama di neraka ku adem. Ini kan bahaya ya secara akidah itu. Seakan-akan neraka itu adem, sehingga pemandian di Cipanas Garut gitu ya. Adem banget gitu ya, anyep gitu. Hai guys, ini hari pertama aku di neraka dan di belakangku teman-temanku. Ternyata mereka semuanya masuk neraka. Sambil bercanda, sambil tertawa gitu ya. Ini bahaya nggak Pak Dokter? Ini bahaya. Orang-orang yang pemahaman akidahnya dangkal, nanti mereka akan meyakini ternyata neraka itu tidak seram. Ya kan? Ternyata neraka itu adem, sehingga pemandian di Cipanas Bu Tuti. Kalau orang tidak merasa ngeri dengan neraka, kira-kira mereka akan mudah nggak berbuat maksiat. Nah itu bahayanya sekalian. Dan alhamdulillah katanya akan ditindaklanjuti oleh MUI ya terkait konten-konten seperti itu. Karena bahaya ini mempermainkan, Bapak. Jangan pernah main-main karena Allah menciptakan neraka dengan serius Bapak Ibu. Ya, dengan serius. Baik. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Maryam 71 ini jangan disalahpahami bahwa setiap orang akan masuk neraka dulu sebelum ke surga. Tidak. Banyak hamba-hamba Allah nanti yang tidak akan tersentuh api neraka. Kenapa semuanya mendatangi neraka? Karena bukan memasukinya, tapi melewatinya atau melintasinya. Paham Bapak Ibu ya? Nah ini surah Maryam ayat 71. Karena saya berapa kali Pak Dokter sampai kajian hari ini, setidaknya ada 2 jamaah di sebuah kajian itu meyakini bahwa kita akan masuk neraka dulu itu berdasarkan ayat ini. Ya. Sampai saya sampaikan beberapa pendapat ahli tafsir terkait dengan surah Maryam 71 ini. Yang dimaksud wariduha itu bukan memasuki tapi mendatangi. Mendatangi ini bisa 2 nanti Pak Dokter, bisa masuk, bisa melintas kan begitu nanti. Nanti yang mendatangi neraka itu bisa yang masuk ke dalamnya, bisa melintasinya. Dan kita mudah-mudahan adalah golongan yang melintasi bukan memasuki. Ya. Wa'iyadzubillah. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita lihat bagaimana cara Nabi menjelaskan tentang syirat ini. Wa yudrabut sirat baina dhuhrai jahannam. Kata Nabi, dibentangkan sirat di antara kedua punggung neraka jahanam.
Bapak Ibu harus sudah paham ya, neraka jahanam itu neraka paling bawah. Paling paling bawah. ya, paling bawah. Namanya jahanam. Kalau surga paling atas namanya Firdaus. Firdaus. ya, ini sudah kita pahami. Kata Nabi, fa'akunu ana wa ummati awwala man yuzizuha wa la yatakallamu yawma idin illa rasul wa da'war rasul yawma idin Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Maka aku dan umatku adalah yang pertama kali melintasinya. Ini kata Nabi, Pak. Ini adalah umat terakhir yang tercipta di semesta, tetapi umat yang pertama melintasi nanti sirat. Kita manusia terakhir yang Allah hadirkan di dunia, tetapi nanti menjadi yang pertama kita melintasi sirat itu. Dan tidak ada yang bicara Bapak Ibu di sana itu, kecuali para rasul yang terus berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Jadi jangan kebayang Bapak Ibu nanti ketika kita melintasi itu Bu, selfie Bapak Ibu ya begitu. Terus dipoto ya, terus melihat view. Memang kita di jembatan Gunung Ciremai Bapak Ibu kan gitu ya. Jadi tidak ada obrolan, tidak ada foto-foto Bapak Ibu ya. Tidak ada, hai guys, ini view neraka jahanam. Tidak ada. Ya, semuanya terdiam khusyuk Bapak Ibu. Cuma para nabi yang terus berbicara dengan doa kepada Allah. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu doa-doa yang diucap oleh para nabi ketika nanti melintasi sirat ya. Ini Bapak Ibu, jadi melintasi sirat ini Pak Dokter bukan melintasi jembatan yang ada di Sukabumi ya. Apa itu namanya? yang dekat hutan itu. Kita foto-foto ya, kemudian juga melihat view tidak. Karena nanti gelap sekali Bapak Ibu sekalian. Gelap sekali itu ya. Bapak Ibu jangan disangka api neraka itu ada sinarnya ya. Nanti api neraka itu Bapak Ibu pekat ya. Sepanas-panasnya api di dunia itu masih memberikan kebaikan, memberikan cahaya, betul tidak? Tetapi api kelak di neraka itu pekat Bapak Ibu. Gelap. Makanya nanti mudah-mudahan kita semua hamba-hamba Allah yang diberikan cahaya kelak ketika melintasi sirat. Baik, kita bahas Bapak Ibu sekalian. Mayya'dirus sirat fil akhirah. Gibral ditutup dingin. Siapa yang akan melintasi sirat itu? Nah, kita bahas Bapak Ibu ya. Siapa yang akan melintasi sirat itu? Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu memberikan penjelasan. As-sirat la yamuru alaihi ilal mu'minun faqat. Tidak ada yang melintasi sirat kecuali hanya orang beriman. Dan bagaimana cara orang beriman melintasinya itu beda-beda, tergantung amal perbuatan di dunia. Amal kafiruna fa innahum la yamurruna alaihi. Sementara orang-orang kafir tidak melintasi sirat. Semuanya ketika mendatangi neraka langsung gebrus Bapak Ibu. Apa namanya gebrus itu ya? What the meaning of gebrus itu ya? Masuk Ustaz. Dikuncul. Itu ya, hanya orang beriman yang melintasi. Itu pun Bapak Ibu sekalian berbeda-beda cara melintasinya dan tidak semuanya selamat sampai ke ujung sirat. Ada yang terjatuh banyak nanti masuk ke dalam neraka. Itu orang beriman. Ya. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, nanti akan kita bahas kajian para ulama, bagaimana cara kita mudah melintasi sirat ini. Karena ini fase yang paling menegangkan Bapak Ibu ya, dari fase-fase tentang akhirat, terkait dengan masa depan kita itu. Apakah selamat sampai ujung, ya, atau kita jatuh dan masuk ke dalam neraka itu. Ya. Baik. Wadzalika annahum yusaquna fi arsatil qiyamah ila nari mubasyar. Mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka, ya, Bapak Ibu secara langsung.
dia tidak diberikan kesempatan untuk melintasi dulu kalau orang kafir ya. Orang beriman itu melewati, sementara orang kafir tidak melewati, semuanya masuk ke dalam neraka, dan orang munafik melewati tapi semuanya akan masuk ke neraka. Nanti akan kita bahas tentang cara kita melintasi sirat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita melintasi sirat, kita akan bahas dulu mawasofatus sirat fil akhirah, tentang bagaimana kondisi sirat di akhirat itu. Kita akan bahas dulu Bapak Ibu, sirat ini seberapa panjang Bapak Ibu ya. Begitu kiri kanannya toilet umum di mana, warteg di mana Bapak Ibu. Mari akan kita bahas itu ya, terkait dengan bagaimana sirat itu. Tadi kita bahas tentang kita pasti semuanya akan melewati sirat. Yang kedua, orang kafir tidak akan pernah melintasi sirat, langsung masuk ke neraka. Nah, sekarang kita bahas dulu mawasofatus sirat fil akhirah. Bagaimana biodata sirat kelak di akhirat itu. Baik, Bapak Ibu kita lihat. Yang pertama, adaku minasya'rah. Adaku minasya'rah. Jadi adaku minasya'rah ini Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, lebih tajam. Mohon maaf. Lebih halus daripada rambut. Makanya kita sudah suka menjelaskan seperti rambut yang dibelah. Sabar. 7. Itu ya. Kata Nabi itu, adzaqu mina sya'rah. Dia lebih halus daripada rambut, wa haddu minas saib, dan lebih tajam daripada pedang. Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama, ya. Dia lebih halus daripada rambut, makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan seperti rambut dibelah 7. Dia lebih halus dan lebih tajam daripada pedang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti Pak, Rasulullah, para ulama membahas tentang mudah dan tidaknya kita melintasi itu tergantung amal kita di dunia ini. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah mudhadatun mazillatun. Tadi yang pertama lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Yang kedua adalah madhadatun mazillatun. Apa yang disebut dengan madhadah mazillah itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu licin dan menggelincirkan. Madhadah mazillah, licin dan menggelincirkan, kata Nabi. Kerma tipis, tajam, licin. Dia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian madhadah mazillah, dia itu licin dan menggelincirkan. Makanya akan mudah orang itu Bapak Ibu menyerele. Itu ya. Orang akan mudah tergelincir. Nah ini Bapak Ibu ya, ini gambaran-gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana biodata sirat yang akan nanti kita lintasi untuk menyeberangkan kita ke surga. Karena setelah sirat ini, Bapak Ibu sekalian, Pak Dokter, itu adalah surga. Tapi nanti di bahasan sirat, ada orang yang sudah melintasi sirat, tapi pintu surga belum dibuka. Mereka semuanya menunggu di sebuah tempat namanya kontoro. Dan kontoro ini Pak Dokter pernah kita sampaikan sebuah tempat untuk orang-orang yang sudah melewati sirat, tetapi pintu surga belum dibuka karena masih banyak urusan sesama kita yang belum selesai. Dalam hadis Bukhari itu namanya kontoro. Ya. Kontoro ini ujung sirat. Nanti kita bahas. Oke, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada Pedang. Licin dan menggelincirkan. Nih Bapak Ibu lihat, syadidud dulmah, sangat gelap. Bapak Ibu jangan dibayangkan ada sunset, sunrise, gitu ya. Tahta jahannam sauda'u mudlima.
di bawahnya ada neraka jahanam yang sangat pekat, Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, sama sekali itu tidak kelihatan apa-apa. Ya. Dia sangat gelap, yang di bawahnya ada neraka jahanam sangat pekat. Karena api neraka itu Bapak Ibu, ketika dia itu dibakar, nanti ada hadisnya ya, itu warnanya menjadi putih, kemudian setelah diini lagi, kemudian menjadi hitam pekat gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa warna api neraka jahanam itu? Pekat Bapak Ibu. Syaudaul mudlimah, gelap dan pekat. Makanya mudah-mudahan kita orang-orang yang diberikan cahaya Bapak Ibu ya ketika melintasi sirat itu. Baik, ini yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat. Jadi kira-kira bisa nggak selfie-selfian Ibu Tuti? Kenapa? Bisa, bisa. Karena sangat gelap sekali ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan itu. Kemudian alaihi kalalib atau khatotib itu apa Bapak Ibu sekalian? Lihat kata Nabi, besi-besi pengait, ya, besi-besi pengait. Jadi kalau apa? Kalau pada dokter, kalau kita namanya apa? Besi pengait itu ya. Duri ya Ustaz, duri. Kan kalalib itu kayak pancingan, besi pengait yang mencabik-cabik ini daging. Jangkar. Hook. Canting. Kayak jangkar-jangkar tajam begitulah ya. Kita langsung lihat hadisnya Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, mudhadah mazillah, licin dan menggelincirkan. Alaihi khototib, di atasnya ada terdapat besi-besi, wa kalalib, wa hasakah, ya, wa hasakah, pengait kawat berduri, Bapak Ibu sekalian, laha syaukah uqaifa, yang di ujungnya bengkok. Nah, besi-besi pengait, kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ini kata Rasulullah. Jadi betapa banyak di sirat ini besi-besi, kemudian pengait, kawat-kawat berduri yang akan mencabik-cabik daging yang melintasnya itu. Nanti ada orang yang selamat masuk sirat, tapi dia betul-betul ancur-ancuran, tercabik-cabik. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan biodata sirat yang akan nanti dilintasi. Hadis lewat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ya tadilah kayak pengait apa ya untuk fungsinya untuk cabik-cabik daging lah gitu lah ya. Dah gitu aja Bapak Ibu sekalian. Saya agak susah menjelaskannya ya. Tapi sudah paham insya Allah Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini. Di kedua sisi sirat terdapat besi pengait yang digantungkan dan diperintahkan untuk mengait siapa saja yang diperintahkan kepadanya. Maka ada yang tersesat, kemudian dia selamat. Ada pula yang terjungkir masuk ke dalam neraka ketika dikait itu. Jadi besi-besi pengait itu Bapak Ibu, dia akan mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Nanti ada yang selamat, tapi dia tercabik-cabik. Ada juga yang dikait itu, Bapak Ibu, dilemparkan ke dalam api neraka ya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sima'u aswatus siral alin likulli may yasqutu fi jahannam. Terdengar suara-suara yang sangat keras bagi ketika orang-orang itu jatuh Bapak Ibu. Oh, ini mencekam tidak? Nanti orang-orang yang jatuh itu dia mengeluarkan suara yang sangat keras. Ya. Saya tidak bisa mempraktekkan Bapak Ibu dan saya tidak mau menjadi salah satu yang akan dijatuhkan nanti ya Bu Tuti. Mencekam, Pak, pekat, daging dirobek-robek, dicabik-cabik. Kemudian ditambah dengan suara-suara orang yang jatuh, dengan suara-suara yang aswatun alin, suara-suara yang keras itu.
Oh, gitu Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa ini. Ada yang bisa mencontohkan? Silakan. Nah itu ya. Inilah tentang biodata sirat yang nanti akan dilintasi oleh orang-orang beriman. Dia tipis melebihi rambut, tajam melebihi pedang, licin dan menggelincirkan, pekat Bapak Ibu, dan di bawahnya pun ada neraka jahanam yang sangat gelap sekali, banyak besi pengait, banyak duri-duri yang besi yang bengkok yang akan mencabik-cabik ya orang-orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang jatuh ke dalamnya itu bersuara yang sangat suara-suara yang keras. Ini akan semakin Pak Ginanjar menggemburkan ya begitu, membuat mencekam sekali. Kerma parowek Bapak Ibu, orang itu jatuh jeung jajar rawok, coba bayangin. Ya. Kalau dijatuhnya tuh lagu dangdut mungkin Bapak nggak terlalu seram ya gitu. Ini berteriak-teriak. Gitulah. Bahasanya seperti itulah. Saya tidak bisa mencontohkan ya. Tetapi semua bahasan-bahasan Nabi ini ingin menjelaskan kepada kita betapa sangat beratnya kita melintasi sirat, sangat mendegangkannya kita melintasi sirat, dan sangat menakutkannya sirat yang akan kita lintasi sebelum kita sampai di surga. Gitu. Baik, ini Bapak dan Ibu ya, penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan muwasafat as-sirat fi yaumil qiyamah, tentang karakteristik sirat yang akan dilintasi kelak di hari kiamat. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ahwalun nas ala sirat. Sekarang kita bahas tentang kondisi manusia ketika melintasi sirat. Ahwalun nas ala sirat, kondisi manusia ketika melintasi sirat. Berarti ini ketika ini membahas orang kafir, orang mukmin Bapak Ibu. Ini orang beriman ya. Baik, mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Ini Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Madarikus Salikin. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Faminhum mayyamuru kalbarqi. Di antara orang beriman itu ada yang melintasinya seperti barok, seperti kilat. Ya. Seperti Bapak Ibu apa? Seperti kilat. Wa minhum mayyamuru kathaib. Bapak Ibu ya. Ada yang melintasinya seperti, taib itu kita terjemahkan mungkin Bapak Ibu kayak cahaya begitu ya. Wa minhum mayyamuru karrih. Ada yang melintasinya itu seperti angin Bapak Ibu, cepat sekali ya. Sebentar saya cek dulu terjemah dari dari taib Bapak Ibu ya, sebentar. Kemudian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa minhum mayyamuru kasyiddatur rukab. Kasyiddatur rukab itu ada yang melintasinya Bapak Ibu seperti berkendaraan. Wa minhum mayas'a sa'yan. Ada yang betul-betul sa'yan itu Bapak Ibu dia berjalan tapi cepat ya. Wa minhum mayamshi masiyan. Ada yang seperti berjalan. Kemudian ada yang seperti merangkak Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang seperti merangkak. Kemudian Bapak Ibu ada yang tercabik-cabik musallama tetapi dia selamat. Wa minhum al-muqaddaras ya. Muqaddaras itu finnar, ada yang dijatuhkan ke dalam api. Ini betul Bapak Ibu. Makdus ya, bukan roh itu kan Bapak Ibu, maka saya agak susah bacanya. Wa minhum makdus finnar, ada orang yang salah ya, mohon izin. Bukan muqaddaras tapi makdus ya, kata Nabi. Ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ada yang seperti kilat, Pak, cahaya, ya seperti angin, seperti berkendaraan, seperti berjalan cepat, berjalan, merangkak, ya. Kemudian juga tercabik-cabik tapi dia selamat. Ada juga yang tercabik-cabik kemudian dilemparkan ke dalam api neraka itu. Nah ini penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah
terkait dengan bagaimana cara manusia itu melintasi sirat kelak di punggung neraka jahanam sebelum masuk ke surga. Ya. Bapak Ibu, kira-kira dari gambaran Ibnu Qayyim ini kita ada di kelompok yang mana ini? Apa kata ulama? Ustadz, saya emang nggak apa-apa merangkak, yang penting ke surga. Tidak boleh. Ustadz, nggak apa-apa saya tercabik-cabik dulu, yang penting mah selamat di surga. Tidak boleh. Maka kata para ulama, ketika Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggambarkan seperti ini, maka setiap mukmin harus memiliki tekad Ustadz Ginanjar, bahwa saya melintas sirat harus seperti buruk, seperti kilat. Ya. Jangan sampai, Ustadz, saya mah nggak apa-apa dah dicabik-cabik oge, yang penting mah ke surga. Tidak boleh. Kan dulu Rasulullah mengajari kita doa minta surga, kan Bapak Ibu. Di hadis Bukhari kan, kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau Anda minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Coba saya tanya, surga itu ada berapa Bapak Ibu sekalian? Itu ada banyak kan? Ada banyak. Tingkatannya ratusan itu. Tapi kenapa Nabi memberikan panduan kepada kita untuk minta Firdaus? Karena Nabi ingin memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi mukmin terbaik agar mendapatkan surga terbaik, itu surga Firdaus. Makanya kita tidak boleh begini, Ustadz yang penting ka surga we, nah gitu ya. Ustadz nu penting mah ka surga we, di surga manapun mah yang penting ka surga. Tidak boleh Bapak Ibu. Ustadz nggak apa-apalah saya mah di kolong jembatan asal di surga. Ini kalimat-kalimat yang tidak dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, setiap mukmin harus punya tekad ketika melintasi sirat harus seperti buraq, harus seperti cahaya, ya, atau orang sedang berkendara atau angin itu. Jangan sampai tenanaun merangkak, yang penting kasurga. Nah, itu kalimat yang tidak diperkenankan oleh para ulama kita. Ini sengaja untuk membangun motivasi di setiap orang beriman untuk menjadi mukmin terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita lihat dari Syarah Muslim, ya. Annahum salah satu aqsam. Manusia yang melintas sirat itu terbagi 3 golongan. Ya, terbagi berapa? 3 golongan. Yang pertama adalah mereka yang selamat Bapak Ibu. La yanalu syai'un, ya, tidak ada masalah ketika melintas sirat itu. Tidak ada tercabik-cabik, daging-dagingnya tidak tersentuh duri-duri yang sangat tajam dan bengkok itu, ya. Selamat itu. Ini golongan pertama. Dan mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pertama ini. Orang-orang yang ketika melintasi sirat itu selamat, tidak mendapatkan banyak musibah di perjalanan sampai di pintu surga. Namun yang kedua, kata para ini Syarah Muslim ya, Imam Nawawi, itu tidak terkena, yang pertama selamat tidak terkena dengan besi ya. Yang kedua, yang terpeleset disambar besi pengait. Kemudian dilepas dan dibebaskan. Nah, ini kedua Bapak Ibu sekalian. Dia terkena dengan besi-besi pengait, tapi dilepaskan dan dibebaskan. Tapi memang dia betul-betul babak belur gitu. Dagingnya tercabik-cabik. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wa yulqa fayasqutu fi jahannam. Dia dilemparkan dan jatuh ke dalam neraka jahanam. Ya. Dia dijungkirkan, kemudian dilemparkan dan jatuh ke neraka jahanam. Inilah 3 golongan dalam Syarah Muslim ya dari Imam An-Nawawi terkait dengan 3 golongan orang beriman ketika melintasi sirat. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang melintasinya selamat, tidak mendapatkan sambaran-sambaran pengait, besi-besi berduri, ya, yang akan mencabik-cabik dan merobek-robek daging kita. Kemudian kita selamat sampai di pintu surga. Karena golongan kedua dia selamat Ginanjar, tetapi dia babak belur. Diiris-iris ya dagingnya oleh besi-besi pengait itu. Dan yang terakhir wa iyadzubillah, dia tergelincir
dilemparkan dan dijatuhkan ke dalam api neraka jahanam. Ya, wa iyadzubillah. Inilah tiga kelompok orang beriman kelak di surat ya, ketika melintasinya untuk sampai ke etapa terakhir bernama surga. Jadi di ujung ada surga, di bawah ada apa Bapak Ibu? Ada neraka itu ya. Begitu. Tapi Bapak Ibu mohon izin jangan bertanya Ustaz berapa kilometer panjangnya. Itu tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW ya. Itu tidak ada penjelasan itu. Tetapi nanti ada yang cepat, ada yang lambat kan begitu ya melintasi itu. Ada yang selamat, tercabik-cabik dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu kita lihat penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah tentang sirat ini. Sirat ini jembatan Bapak Ibu yang dibentangkan di neraka jahanam ya. Dengan karakter-karakter tadi lebih tipis daripada rambut dan lain sebagainya. Dan manusia itu yamurun nas alaihi ala qadri a'malihim. Mereka akan melintasinya disesuaikan dengan amal-amalnya ketika di dunia. Man kana musara'an ya. Fil khairat fid dunya kana syari'an fil masyi' ala hadhihi sirat. Barang siapa yang cepat merespon kebaikan-kebaikan di dunia, maka dia pun akan cepat melintasi sirat. Ini kata Syekh Utsaimin. Ya. Wa man kana mutabawtian ya. Wa man kana qad khalatu amalan sholihan wa akhra sayyi'an, dan barang siapa yang lambat, maka Allah pun akan perlambat dia di sirat. Dan barang siapa yang mencampurkan amalan solihan wa akhara sayyi'an, amal soleh dan amal baik dan amal apa? Dan amal buruk, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini kalimat dari Syekh Utsaimin. Ternyata bagaimana cara kita melintasinya tergantung dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Barang siapa yang cepat merespon perintah Allah, maka dia akan cepat melintasi sirat. Barang siapa yang susah, lambat merespon perintah Allah, maka dia pun akan melintasi sirat dengan sangat lambat. Barang siapa yang mencampurkan amal soleh dengan amal salah dan Allah tidak memaafkan dia, maka dia akan dijungkirkan dan dilemparkan dalam api neraka. Ini kalimat dari Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, begitu. Jadi semua sangat bergantung dengan amal kita selama di dunia. Semoga yang hadir di sini adalah para pelintas sirat secepat kilat. Kelihatan ini wajah-wajah ahli surga semua insyaallah. Ya. Tapi Bapak Ibu nanti kalau orang jadi orang tuh kadang dia ada di momentum kebaikan, dia pun ada di momentum kemaksiatan. Itu nanti ada dua, ada yang tercabik-cabik kemudian selamat, ada yang dijungkirkan dan dilemparkan ke dalam neraka itu, ketika Allah tidak memaafkan dosa-dosanya. Ini kalimat dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka setiap perbuatan kemaksiatan kita merencanakan untuk dicabik-cabik kelak di sirat. Dan ketika Allah tidak memaafkan kita, kita dilemparkan ke dalam api neraka. Maka Bapak Ibu sayang nggak dengan akhirat kita? Kalau kita sayang dengan akhirat kita, Bapak Ibu ya, kita harus tahu bagaimana cara kita menjalani hari-hari di dunia. Karena sebagaimana kita menjalani hari-hari di dunia, seperti itulah kita merencanakan berjalan di sirat. Maka Ustadz, saya pengen secepat kilat. Ustadz, saya pengen secepat buruk. Saya secepat cahaya, secepat spektrum, secepat angin. Maka kita harus cepat merespon perintah-perintah Allah. Karena kecepatan merespon perintah di dunia, kita sedang merencanakan untuk cepat melintasi sirat kelak di akhirat. Maka kalau sayang dengan akhirat kita, Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak menjadi orang-orang yang terjatuh kelak di sirat, kemudian masuk ke dalam api neraka, maka kita tahu bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia.
Saya katakan tadi ketika kajian di Ustadz Eko ya Ustadz ya, ketika kita tadi kajian subuh di Cimahi, saya sampaikan begini. Kalau hari-hari yang kita jalani memantaskan kita ke surga, istiqomahlah dan jangan berubah. Namun kalau hari-hari yang kita jalani saat ini tidak pantaskan kita ke surga, segera berubah kemudian istiqomah. Salam Bapak Ibu ya. Ustaz, ada suaranya. Oh iya, sengaja saya ini dulu. Karena di dapur ada suara berisik lagi menggoreng. Mohon maaf ya, ini ada iklan lewat Bapak Ibu. Siapa yang menjalani hari-hari saat ini memantaskan dia ke surga, istiqomah dan jangan berubah. Jangan berubah lagi. Namun siapa yang menjalani hari-hari saat ini tidak pantaskan dia ke surga, bahkan memantaskan dia ke neraka, berubahlah kemudian istiqomah. Kenapa? Bapak Ibu demi Allah, setiap kita saat ini sedang dipantau oleh kematian. Tidak ada jaminan sama sekali Bapak Ibu, kita masih ada besok, lusa, dan hari-hari berikutnya. Detik-detik ke depannya sudah milik Allah, dan kita tidak punya jaminan, masih dikaruniai waktu-waktu ke depan ini. Saya beberapa minggu ini betul-betul menyaksikan Pak Ginanjar ya, sahabat-sahabat kita itu berpulang di saat sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian. Ngedadak Bapak Ibu sekalian, sehat, muda itu ya. Setiap kita saat ini sedang dipantau oleh kematian. Hari-hari, detik-detik berikutnya ini bukan sudah milik kita, itu milik Allah semuanya. Dan kita tidak punya jaminan untuk dianugerahi detik-detik itu. Boleh jadi memang ini detik-detik terakhir kita Bapak Ibu. Ya ada di dunia. Saat ini banyak keluarga-keluarga kita yang dikejutkan dengan keluarga tercintanya yang berpulang di saat sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian. Ya. Boleh jadi memang hari-hari berikutnya ada jadwal-jadwal kepulangan kita. Beberapa minggu ini kita, Bapak Ibu ya, air mata kita mengalir disedihkan karena kehilangan dan kepulangan orang-orang yang kita cintai. Boleh jadi hari-hari berikutnya ada banyak air mata yang jatuh di wajah orang-orang tercinta karena kepergian dan kepulangan kita. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kapanpun kita pulang Ustadz Ginanjar ya, mudah-mudahan itu kepulangan kita di puncak kebahagiaan hidup bersama Allah, kenikmatan ibadah kepada Allah. Hari-hari yang kita jalani saat ini, kalau memantaskan kita ke surga, istiqomah dan jangan pernah lagi berubah. Namun hari-hari yang kita jalani saat ini membawa kita ke neraka, cepat berubah dan istiqomah. Kenapa? Karena kita dikejar dengan jadwal kematian yang kita tidak tahu kapan ya datangnya. Namun Bapak Ibu sekalian demi Allah, semua kita saat ini sedang dipantau dengan jadwal kematian yang dekat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Ini ada kalimat dari dosen saya Bapak Ibu ya, Dr. Amar Khalid. Saya suka dengan beliau. Beliau adalah seorang ustadz yang perlente, Ustadz Ginanjar di Mesir ya. Saya semua kitab-kitabnya punya dari awal sampai akhir. Dr. Dele dia ustadz yang tidak pernah pakai peci, pakai kope. Tidak pernah pakai gamis ya. Dia itu pakainya jas begitu, kadang kaos ya, kadang celana lepis Bapak Ibu sekalian. Ini perlente banget lah. Namanya Dr. Amar Khalid. Bapak Ibu silakan lihat di YouTube itu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dia sampai diusir ke Mesir, ke Inggris Bapak oleh pemerintah Mesir. Kenapa?
kajian-kajiannya itu menggerakkan Bapak Ibu sekalian, terutama di kalangan anak muda itu. Dia dokter tapi bukan dokter ilmu ini, dia dokter ya, dokter apa namanya ya? Ya kayak dokter Wedi, dokter Dela lah begitu. Dia perlentas sekali Bapak Ibu sekalian ya. Dia masuk ke, bahkan dulu ketika dia diusir dari Mesir ke Inggris, dia bikin channel pada Inggris namanya Asina atau Walhaya. Dan itu Bapak Ibu walah ini dijadi apa ya? Sangat diminati oleh Muslim Eropa ketika itu. Yang saat ini beliau sudah kembali ke Mesir ya. Sudah kembali ke Mesir. Karena belum dulu dicap oleh Ikhwan Muslimin. Sama seperti Qardawi ya, itu diusir ke Qatar oleh pemerintah Mesir. Karena dicap Ikhwan Muslimin. Nah, Ustadz ini pun, Ustadz Amr Khalid, itu diusir ke Inggris oleh pemerintah Mesir karena dicap dia bagian dari gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin. Tetapi Syekh Qardawi di Qatar, Ustadz Ginanjar, itu mah lebih bebas ya untuk berdakwah. Dan Ustadz Amr Khalid pun di Inggris pun lebih bebas untuk menyuarakan Islam ya di kalangan masyarakat Muslim Eropa. Ini namanya Amr Khalid. Saya semua kitab-kitabnya lengkap karena sama sekali terus setiap buku beliau saya pantau gitu ya untuk kitab itu saya miliki. Ini kalimat beliau sangat indah Bapak Ibu sekalian. Ya, sejauh apa usaha kita untuk dekat kepada Allah Bapak Ibu sekalian di dunia, maka seperti itulah cara kita melintasi sirat di akhirat, kata beliau. Ya, ini kata beliau. Jadi sehebat apa Bapak Ibu kita mendekat kepada Allah di dunia, seperti itulah gambaran kita melintasi sirat kelak di akhirat. Penuh kemudahan dan kelancaran. Kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian sekuat apa kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Allah dan usaha kita untuk mencari ridhonya di dunia ini dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan hati kita, saya kunu sa'yuna yaumal qiyamah ala siratal mustaqim. Maka seperti itulah gambaran kita ketika melintasi sirat. Ini kalimat dari seorang ustadz gaul dari Mesir ya. Namanya Dr. Amr Khalid Bapak Ibu. Sekarang beliau di IG juga punya program Dr. Dele ya. Coba nanti Bapak Ibu silakan di add ya IG beliau. Amr Khalid itu banyak. Dan kajian-kajiannya bagus ya. Cuma satu. Ini satu-satunya mungkin ustadz internasional yang kalau ceramah itu menggunakan bahasa Amiyah. Bahasa khas Mesir, Bapak Ibu. Kalau saya paham. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang belajar bahasa Arab bertahun-tahun pun tidak akan paham. Karena bahasa Amiyah Mesir, Ustadz Ginanjar itu beda dengan bahasa Arab Fusha yang kita pakai setiap hari. Ya, itu beda. Makanya dulu Dr. Dele ketika saya awal kuliah di Mesir, itu mungkin 1 bulan ngerti apa yang diomongin oleh dosen. Karena menggunakan bahasa Amiyah. Amiyah itu bahasa lokal Bapak Ibu ya. Kan Indonesia itu punya bahasa pemersatu Indonesia, tapi setiap daerah punya bahasa lokal kan, Sunda, Jawa dan lain-lain. Nah, Amiyah itu begitu. Setiap negara Arab tuh punya bahasa lokal masing-masing. Palestina, Bapak Ibu, Irak ya. Kalau Iran tuh bukan bahasa Arab, dia bahasa Persia ya, karena dia memang Persia. Maroko, Libya, Sudan, Aljazair, itu beda-beda bahasa Amiyahnya. Dan di antara bahasa Amiyah yang paling sulit adalah Mesir, Bapak Ibu. Makanya wajar ya kalau Bapak Ibu punya saudara yang kuliah di Mesir, punya cerita tentang bab ini. Itu ngerti apa yang diomongkan oleh dosen di kampus. Itu bisa beberapa bulan. Karena jauh berbeda. Contoh misalnya, kalau dalam bahasa Arab, Pak, apa kabar itu apa? Kaifa haluka, kan begitu. Bahasa Mesirnya apa? Izayak. Jauh ya. Izayak gitu. Itu apa namanya? Kan kalau bahasa kita kaifa haluk. Bagaimana kabar? Orang Mesir Izayak. Nah, itu beda-beda ya. Nah, Ustaz Amr Khalid ini kalau ceramah itu bahasa Mesir. Walaupun itu Bapak Ibu penikmatnya di IG itu memang seluruh dunia ya. Baik, saya tidak akan cerita beliau ya. Ini hanya taharus bin Ni'mah saja tentang Ustadz yang gaul ini ya. Tetapi luar biasa. Ilmunya sangat diminati oleh anak-anak muda di kalangan
umat Islam di Eropa dan di Timur Tengah. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Aduh, nah ini kalimat Ibnu Rajab, Pak. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Apa kata Ibnu Rajab? Barang siapa yang menyempitkan syahwatnya di dunia, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, Bapak Ibu ya. Wa man hada man dayyaqu ala nafsi fid dunya bittiba'i awamiri wastinabi nawahi. Barang siapa yang dayyaqu ala nafsi itu barang siapa yang memaksakan diri di dunia untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, Bapak Ibu sekalian, wa huwa haqiqatul istiqomah ala siratal mustaqim fid dunya kana jazaohu ayattasi'a lahu as-siratil akhirah. Maka dia akan mendapatkan keluasan ketika melintasi sirat. Ini bahasa Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar bermadzhab Imam Hambali. Barang siapa yang menyempitkan nafsu syahwatnya, maksudnya barang siapa yang menundukkan syahwatnya untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia akan mendapatkan kelapangan ketika melintasi sirat. Tadi seperti lebih tipis daripada rambut, ya, lebih tajam daripada pedang. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa menundukkan syahwatnya untuk senantiasa taat kepada Allah, dia akan dilapangkan, Pak, itu siratnya itu. Sebaliknya, Bapak Ibu, ya, barang siapa yang melapangkan syahwatnya untuk mengikuti syahwat dan menjauhi perintah, Bapak Ibu sekalian, doko alaihi sirat fil akhirah. Dia akan merasa sempit ketika melintasi sirat. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi sempit dan lapangnya perjalanan kita kelak di sirat sangat bergantung kepada seberapa indah, Bapak Ibu, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu. Maka mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan kelapangan ketika melintasi sirat. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian. Siapa yang menyempit menyempitkan syahwatnya untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah akan luaskan sirat di akhirat. Tapi siapa yang melampangkan syahwatnya untuk mengikuti syahwat dan meninggalkan kewajiban, Allah sempitkan perjalanan siratnya kelak di akhirat. Ini kalimat Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, begitu. Nah ini Bapak Ibu ya, dari Syekh Utsaimin, dari Ahmad Khalil, dari Ibnu Rajab terkait dengan penjelasan bagaimana cara kita melintasi sirat sangat ditentukan oleh ala qadri a'malina fid dunya. Sangat ditentukan oleh bagaimana amal kita selama di dunia. Ya, begitu. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke etapa terakhir. Khamsu khutuwatin yadmanu bihal insan al-murur binas sirat. Ada 5 perbuatan yang akan memberikan jaminan aman bagi manusia ketika melintasi sirat. Ada 5 amalan yang akan menyelamatkan manusia, orang-orang beriman ketika melintasi sirat. Maka mari Bapak Ibu kita berfokus kepada 5 amalan ini. Mudah-mudahan kalau kita maksimalkan dan kita istiqomahkan, betul-betul Allah menyelamatkan kita ketika melintasi sirat. Kita tidak tercabik-cabik, tidak dirobek-robek daging kita, tidak merangkak, bahkan tidak terjatuh ke dalam api neraka Jahanam. Ya. Ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada berapa? Ada 5 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca semuanya di kitab ini ya. Ini kitab
al-alimul akhir, al-alamul akhir, tentang hari akhir ya. Ahdas al-qiyamah, as-sugra wal kubra wa ma ba'duha wa ma ba'daha bisuwar minal Quran was sunnah as-sahihah ya. Ini Dr. Abdurrahman Al-Arifi. Ini adalah dosen di Jamiah Al-Malik Saud di Riyadh dan doktor dalam akidah dan perbandingan agama ya. Beliau Muhammad Abdurrahman Al-Arifi. Ini salah satu ulama Saudi yang cukup populer Bapak Ibu. Ya. Namanya kita sering menyebut beliau itu adalah Syekh Al-Arifi. Namanya Muhammad Abdurrahman Al-Arifi. Beliau punya dua sebetulnya Bapak Ibu, dua jilid ya. Jilid pertama namanya Hari Akhir atau Akhir Zaman. Dan buku keduanya ini namanya Hari Akhir. Beliau salah satu ustadz yang cukup populer di Saudi Arabia ya. Jadi Saudi Arabia itu Bapak Ibu yang populer itu namanya ada Soleh Al-Munaji ya. Kemudian ada Aid Al-Qarni, Bapak Ibu tahu ya. Ada Soleh Al-Magomisi ya begitu. Ada Atur Raifi, saya punya kitabnya Tafsir Ahkam, dan ada yang Al-Arifi ini yang kita bahas di hari ini. Ini ustadz-ustadz yang terkenal di Saudi Arabia. Kalau di Indonesia siapa Bapak Ibu? Ustadz Maulana ya, siapa lagi? Jadi Haryadi. Yang kenal saya cuma Pak Dokter saja ya. Baik, kita fokus Bapak Ibu karena waktu saya habis. Pak Dokter yang mau izin minta berapa menit? 5 amalan yang akan menyelamatkan kita ketika melintasi sirat. Yang pertama, Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kata Ratib An-Nablusi, Bapak Ibu, sirat baik kita langsung ke sini aja. Nah, ini bukan bahasa. Nah, ini hal yang pertama. Hadis riwayat Imam Tabrani, mula jimatul masajid, menjaga hubungan dengan masjid Bapak Ibu. Ini dari Abi Darda ya, dari Abu Darda. Sami itu Rasulullah, aku mendengar Nabi berkata, al masjidu baitu kulli taqiyyin ya. Jadi masjid itu rumah bagi orang yang bertakwa, dan Allah akan menjamin bagi siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya itu dengan dengan spiritualnya, dengan keimanannya. Allah akan menjamin manusia selama dia terjaga di masjid itu dengan rahmatnya, dengan raihannya dan lain sebagainya, dan dia akan melintasi sirat ya ila ridwanullah fil jannah, sampai dia mulus ke surga. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi barang siapa yang dia menjaga hubungan dengan masjid, Allah akan memberikan jaminan kepadanya dengan memberikan rahmat, raihan, ya, ruh, kemudian dan dia akan melintasi wal jawaju ala sirat ila ridwanillahi fil jannah, dan dia akan melintasi sirat dengan selamat sampai ke surga. Maka Bapak Ibu, ini mau tidak mau ya, terutama buat ibu-ibu ini ya, semua anggota keluarga di rumah itu harus menjadi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai apa ya Pak Dokter ya, tidak bolehlah ada anggota rumah kita laki-laki yang tidak ke masjid itu. Karena memang kita wajib laki-laki itu sholat di masjid. Dan siapa yang menjaga ini, Allah akan jaga Bapak Ibu dengan rahmatnya, dan dia akan melintas sirat itu mulus ya sampai dia ke surga. Nah ini yang pertama. Perempuan Bapak Ibu sekalian itu sebaik-baik sholatnya adalah di mana? Di rumah, tapi jangan dilarang ketika dia minta izin untuk sholat di masjid. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika di masjid misalnya keluarga kita Pak Dokter menemukan berjamaah ya, menemukan ukhuwah, terbebas dari ikhtilat, dari syubhat, dari fitnah, maka nggak apa-apa perempuan silakan di masjid ya. Dan suami jangan melarang kata Nabi ketika istrinya minta izin untuk sholat di masjid. Bahkan kemarin Pak Dokter ya kita bahas salah satu golongan yang akan dinaungi kelak di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Coba Ibu sekalian, surga kita sangat berkaitan dengan masjid.
maka tidak ada tempat yang paling dirindu oleh orang-orang beriman itu kecuali rumah Allah. Maka kalau ada keluarga kita, Bapak Ibu yang tidak betah di masjid, yang tidak bahagia di masjid, ini berantakan itu keimanan. Karena hati orang beriman itu cirinya dia rindu, dia terikat, dan tidak ada tempat yang betul-betul bisa menenangkan pikirannya, menenangkan perasaannya, membahagiakan kehidupannya kecuali rumah Allah. Ya begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hadis dari Abu Naim ya Al-Asbahani, orang yang akan mendapatkan keselamatan dan jaminan Allah kelak di Sirat adalah ihsanu sadaqah bi an takuna min marin halalin. Dia senantiasa menjaga sedekah dengan harta yang halal. Ya, man ahsana sadaqah zaza ala sirat, Bapak Ibu sekalian, itu munbasiton. Munbasaton itu dia akan melewati sirat itu dengan ya, easy going. Apa Pak Dokter ya? La khaufa alaihi wa huwa minal idlal. Dan tidak ada ketakutan di dirinya untuk melintasi sirat itu. Ya. Sedekah Bapak Ibu sekalian. Maka ternyata Pak Dokter, harta yang kita miliki itu bisa menjadi jalan buat kita untuk mempercepat lintasan di sirat. Bagaimana caranya? Simpan pinjamkan dengan Allah. Ini kata Nabi. Orang yang baik Pak ketika dia bersedekah, maka dia akan melintas sirat itu Bapak Ibu easy going, santai, selamat, tiba-tiba nyampe di surga. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begini, orang miskin itu kan ke surganya lebih cepat daripada orang kaya 500 tahun kata Nabi. Khamsumi'ah aman. Ya. Orang miskin lebih cepat ke surganya 500 tahun. Karena mungkin orang kaya itu banyak dihisapnya, Segi Nanjar ya. Dihisapnya. Tapi Bapak Ibu, harta yang kita miliki Pak Dokter justru bisa mempercepat kita melintasi sirat. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, ihsanu sadaqah. Berikan, komitmenkan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita dengan cara terbaik. Simpan pinjamkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian. Kan kemarin sudah kita bahas, Rp1 yang Allah anugerahkan di kehidupan kita ada hisabannya. Ya kan? Bapak Ibu coba lihat di dalam hadis Nabi, kaki kita tidak akan bergerak kelak di akhirat. Apakah nanti ke surga atau ke neraka, tidak akan bergerak sebelum ditanya 4 perkara kata Nabi. Ya kan? Dan di antara 4 perkara itu apa? 1, bagaimana cara kita mendapatkan harta dan bagaimana cara bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara Gunakannya. menggunakannya. Itu ada hisabannya sekali. Makanya jadikan harta kita cara mempercepat lintasan sirat kita. Ya, saya ulang. Jadikan harta kita cara terbaik mempercepat lintasan sirat kita itu. Caranya adalah simpan pinjamkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banyak harta yang keluar Pak Dokter mubazir, penuh kesia-siaan ya, tidak jadi amal soleh, semua akan memperhambat, memperlambat dan menghalangi kita untuk mendapatkan surga. Karena banyak orang-orang yang ke neraka gara-gara masalah harta. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Gara-gara masalah harta. Mudah-mudahan harta yang kita miliki adalah cara kita mempercepat lintasan di sirat, insya Allah. Yang keberapa itu Bapak Ibu sekalian? Sekarang yang ketiga, Ustaz. Iya, ya. Sekarang yang keberapa? Yang kedua? Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi 4 ya, sebentar. Bapak Ibu saya tutup dulu. Sebentar Pak Dokter. Seharusnya 5 kan tadi? Ya Ustaz, 5. Baru kedua. Sebentar. Ini Bapak Ibu banyak terkait dengan baik. Ini hilang ya? Baik. Iqalatul muslim fi
asratihi ya Bapak Ibu sekalian, fi asaratihi. Jadi membantu meringankan beban seorang muslim ya. Ini terkait hablum minanas Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan ringankan beban dia kelak di akhirat. Ya. Ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Abu Daud ya. 5 ya betul ya. Sebentar. Ini baru berapa berarti Bapak Ibu ya? Ini yang ketiga Ustadz. Oke. Bentar. 1, masjid. 2, sedekah. 3, ikhlas muslim. 4, ini ya, taysirul insan ya. Meringankan juga sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang keempat ini Bapak Ibu, ini bahasanya adalah hadis riwayat Imam Rawahu At-Takhir ya, Al-Muqdis ya. Al-Maqdisi ini adalah jadi barang siapa yang mengantarkan seorang mukmin untuk bisa sampai kepada penguasa untuk mendapatkan kebaikan Bapak Ibu ya, maka Allah akan a'anahullahu ala izazatis sirat yaumil qiyamah. Allah akan tolong dia ketika melintasi sirat di hari kiamat. Mempermudah urusan, ya. Gimana, Bu? Mempermudah urusan gitu ya. Mempermudah urusan. Tapi ini terkait dengan ada yang harus dilakukan oleh penguasa untuk seorang warga mendapatkan haknya, dan kita bantu kepada penguasa itu agar dia mendapatkan haknya. Itu namanya begitu. Ya, misalnya apa Bapak Ibu contohnya? Jadi kalau kita punya saudara, kita punya saudara Bapak Ibu yang dia punya hak dari seorang penguasa yang belum diberikan, kemudian kita membantunya itu. Maka dia akan mendapatkan al-a'anahullahu ya. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa melintasi si sirat. Ini kaitannya Bapak Ibu menolong manusia, tetapi terkait dengan ada kewajiban-kewajiban penguasa yang menjadi hak rakyat. Mungkin kita demo atau apa Pak Dokter? Kayak bantuan sosial gitu, Ustadz? Bukan, Bansos. jadi misalnya kita demo karena misalnya ada hak warga yang tidak diberikan oleh penguasa. Dan kita membantunya agar penguasa itu memberikan hak. Misalnya kita demo buruh, demo apa itu ya. Kalau itu demi kebaikan banyak orang Bapak Ibu, agar penguasa itu memberikan hak warga dengan bantuan kita akan mendapatkan pertolongan kelak di akhirat. Kita masih paham Bapak Ibu ya? Nah, begitulah. Kebijakan mungkin ya Pak Ustadz. Nah, jadi kita bisa mengubah kebijakan dari penguasa gara-gara kita misalnya apa tadi Bapak Ibu ya, kita akan mengkritik ya terlalu ini ya. Mempertemukan dengan AHY kemarin. Penguasa dengan yang akan begitu ya, atau upaya-upaya yang lain agar saudara-saudara kita mendapatkan haknya yang harus diberikan oleh seorang penguasa. Maka itu sebetulnya Bapak Ibu adalah bentuk bagaimana cara kita bisa aman dan selamat kelak ketika melintasi sirat. Ini terkait dengan hablum minanas Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Terkait dengan hablum minanas. Jadi kalau yang ketiga itu mah secara umum Bapak Ibu ya, kita menolong saudara-saudara kita, maka Allah pun akan menolong kita kelak ketika melintasi sirat. Kalau ini mah kita mengupayakan agar penguasa itu memberikan hak kepada yang berhaknya. Bentuknya bisa Bapak Ibu ya, mempertemukan atau demo. Makanya kan jihad yang paling besar itu kita memberikan nasihat kepada seorang penguasa yang zalim. Itu jihad terbesar ya. Jihad seorang mukmin yang harus dilakukan agar para penguasa itu betul-betul memberikan keadilan, memberikan hak bagi warga. Tapi tentu saja dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah ya, bukan bakar-bakar dan lain seterusnya. Dan terakhir, karena waktu saya habis Bapak Ibu ya, i'anatul ibad sebentar ala qadai hajatihim,
Jadi membantu seorang hamba untuk mencukupi kebutuhannya. Membantu seorang hamba untuk mencukupi kebutuhannya. Kita bisa menciptakan lapangan kerja, Bapak Ibu ya. Kita bisa memberi agar kita menunjukkan dia misalnya untuk bisa mendapatkan nafkah. Ada ribuan cara kita bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya. Dan ini menjadi, kata Rasulullah di hadis Muslim, ini menjadi cara kita agar selamat nanti. Nah ini Bapak Ibu lihat. Ya. Ini dari Anas bin Malik, Bapak Ibu. Anna rajulan ja'ila Rasulullah, faqala ya Rasulullah ayyun nas ahabu ilallah. Wahai Rasulullah, manusia yang paling dicintai itu yang seperti apa? Kata Nabi, ahabun nas ilallah anfahum linnas. Yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat bagi yang lain. Wahabul a'mal ilallah surur tudkhiluhu alal muslim. Memasukkan rasa bahagia ke hati orang beriman. Kan begitu Bapak Ibu ya? Terus siapa yang mengangkat musibahnya, kemudian memberi makan ketika dia lapar, Bapak Ibu ya, dan lain seterusnya, maka itu lebih baik daripada dia iktikaf di masjid selama 1 bulan. Ini terkait dengan hablu minanas, Pak. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 5 catatan ini, ternyata banyak yang terkait dengan hablu minanas ya. Baik, ini dulu Bapak Ibu karena waktu saya habis ya, sudah lebih dari 15 menit. Satu adalah kita menjaga hubungan dengan masjid dengan segala ibadahnya. Yang kedua, menjadikan harta kita, cara mempercepat kita melintasi sirat. Yang ketiga, membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, menyambungkan saudara kita dengan penguasa untuk mendapatkan kebaikan dan haknya. Dan yang kelima adalah Bapak Ibu sekalian, membantu saudara-saudara kita untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka inilah 5 catatan dari Nabi yang akan membuat kita ringan melintasi sirat dan selamat masuk ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Punten Pak Dokter agak lama. Ya, siap. Terima kasih Ustaz Jazakallah khair. Bapak Ibu, kita sama-sama simak tadi mengenai kajian tentang sirat ya. Tadi Ustadz menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana sirat. Dan dari apa yang disampaikan Ustadz tadi rasanya mustahil ya. Seseorang bisa melewati sirat dengan deskripsi seperti itu. Dari melewati sirat ternyata bisa dilakukan dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Tadi Ustaz menyampaikan mengenai 5 hal yang tadi disampaikan mengenai amalan yang melewati sirat. Jadi masih ada peluang kita bisa melewati sirat. Betul, Pak Dokter, betul. Ya, baik. Mudah-mudahan kita semua adalah pelita-pelita secepat kilat, Pak Dokter. Ya, amin, amin. Ya, tidak terbayang sebenarnya makan ketika digambarkan deskripsinya, apakah kita mampu melewatinya. Ternyata dengan amalan yang tadi disebutkan, insya Allah ada peluang kita melewatinya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi. Sekali lagi ini mohon pertanyaan singkat dan bisa jawab dengan singkat juga. Dari Teh Tina, silakan Teh Tina. Jazakallah Dr. Wedi. Ustadz mau tanya, Tina minta sedikit ilmunya. Malaikat itu kan dijauhkan dari hawa nafsu ya. Terus mereka juga nggak punya dosa dan mereka mematuhi Allah, menjauhi larangannya. Tapi kenapa ada malaikat yang masuk neraka? Siapakah itu Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik. Ini bahasan agak kurang. Saya sebutkan dulu Bapak Ibu ya. Saya coba lihat beberapa kitab Teh Tina ya. Mungkin Teh Tina sudah dapat informasi, mungkin ini konfirmasi ya. Belum tahu aja malaikat yang mananya Ustadz, cuma tahu aja. Maksudnya kan aneh, malaikat itu kan maksudnya makhluk yang sangat nggak punya syahwat, tapi kok masih bisa masuk neraka, itu aja. Sebentar Teh Tina, saya lihat dulu beberapa kajian para ulama ya. Al-malaikah la tadkhulun nar. Semua malaikat tidak masuk neraka. Oke. Ya. Cuma di sini dibahas malaikat itu tidak masuk neraka, cuma ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga neraka ya. Iya. Nah, itu Teh Tina.
Mungkin nanti bisa kajiannya di surat Al-Baqarah itu ya, yang malaikat turun itu ya, Teh Tina ya. Iya Ustadz, Tina pernah lihat itu di ayat itu, cuman maksudnya kok bisa gitu Ustadz maksudnya. Tina pinta penjelasannya aja. Baik, begini Bapak Ibu, karena itu kan di kajian di kajian di Al-Qur'an itu ya, tentang Harut dan Marut ya, begitu. Itu yang mereka diturunkan oleh Allah untuk memberikan ujian dalam kehidupan manusia ya. Nah itu. Ini, bahasanya panjang ya kalau kita bahas Marut ya Pak Dokter. Mau kapan kita bahasnya ini Teh? Nanti aja Ustaz mungkin. Secara umum malaikat itu la tadkhulul jannah. Nah, tidak ada yang masuk neraka itu. Ya, begitu. Nanti kalau kajian Harut Marut itu jangan kita berpersepsi mereka malaikat yang ke neraka, itu nanti persepsinya agak kurang bagus ya. Karena nanti bahasanya agak cukup panjang. Tapi menarik untuk kita bahas sebetulnya. Ya, tapi segitu dulu Teh Tina ya. Jadi kita tidak bangun persepsi ternyata ada malaikat ke neraka. Karena nanti kan malaikat turun ke bumi itu, dan nanti juga ada kerusakan dan ada kemungkaran yang dilakukan dan seterusnya. Tetapi secara umum akidah kita meyakini malaikat tidak ada yang ke neraka. Mereka itu ya Allah ya. Mereka senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak diciptakan sampai nanti ke akhirat, mereka hanya sujud, ruku dan menaati Allah dan tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu ya pemahaman umum kita ya. Ini Teh Tina sudah biasa kajian dan itu memang perlu Saya boleh bertanya Pak Dokter? Silakan Bu Mei. Ya. Terima Pertanyaan kasih. singkat ya Bu Mei. Ya, makasih. Pak Ustadz, saya pernah mendengar kalau kita tidak suka dengan kucing, itu akan ditahan di sirot katanya. Jadi saya pernah menendang kucing karena tidak bersih gitu ya Pak Ustadz. Apa benar itu? Terima kasih. Baik. Ini perlu banyak yang harus kita luruskan Bapak Ibu. Apakah Nabi itu punya kucing kan begitu ya? Ini kan banyak. Nabi punya kucing namanya ini. Ternyata kita memang informasinya itu tidak valid ya. Nabi tidak pernah mengurus kucing. Para sahabat pun tidak ada cerita mereka itu merawat kucing. Hanya ada Abu Hurairah, dia pencinta kucing kan begitu ya. Tetapi ini tidak boleh digeneralisir. Karena ada Abu Hurairah punya kucing sampai dia punya nama Abu Hurairah ya. Bapaknya kucing. Ya, bapaknya kucing begitu. Ini jangan generalisir, ternyata kita harus merawat kucing dan sebagainya. Tidak, Nabi itu tidak merawat kucing. Kemudian para sahabat juga tidak sibuk untuk itu hanya kasus-kasus yang memang tidak boleh kita generalisir. Tapi kata Nabi, ya kucing itu makhluk yang sering lenot-lenot di kaki kita begitu. Artinya ini adalah hewan yang ya rumahan gitu ya. Dia sering melingkar-lingkar kata Nabi itu sering melingkar-lingkar di kaki kita. Artinya dia itu bersahabat, tetapi tidak ada anjuran, bahkan larangan, bahkan ancaman. Siapa yang tidak menyukainya, dia akan tertahan. Tetapi di hadis riwayat Imam Muslim ada seseorang yang dia ke neraka karena dia memperlakukan kucingnya dengan tidak baik ya, karena dia itu menelantarkan dan membuat kucingnya itu kelaparan, kemudian dia meninggal kan begitu kan. Nah itu ada hadis yang sahih begitu. Tapi kalau yang lain memang kita perlu kembali lebih utuh memahami hadis-hadis tentang bab ini. Satu, tidak ada anjuran kita harus merawat kucing, bahkan ada ancaman kalau tidak tertahan di pintu di sirat ya. Ini memang perlu kita gali kembali. Tetapi ternyata kucing ini menjadi simbol, Bu. Kenapa? Dia karena paling dekat dengan kita. Sering melenot-lendot, sering apa namanya di kaki itu. Apa namanya? Ya sering menggelehe. What? Menggelehe. Manja-manja Ustaz. Manja-manja di kaki kita kan begitu ya. Itu makanya Nabi bahas tentang bab kucing. Padahal sebetulnya kajian ini kata ulama tidak hanya kepada kucing, kepada semua makhluk Allah. Kalau kita menyiksa, menelantarkan dan sebagainya, kita akan mendapatkan hukuman kelak di akhirat. Kan begitu ya. Karena kita ini harus punya akhlak terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Simbolnya kucing, karena kucing paling dekat dengan kita ya. Namun memang ya itu tadi, jangan sampai
ini kalau orang tidak ngurus kucing tidak sunat, tidak sesuai dengan sunnah kan gitu ya. Nah ini perlu dikaji kembali karena cerita tentang Nabi punya kucing pun itu adalah bahasan-bahasan dari hadis yang perlu kita teliti kesahihannya. Para sahabat Nabi tidak disibukkan dengan ini kucing namanya apa Mauza, ini Mio, ini enggak. Begitu ya. Iya, Tidak itu. Itu hanya kasus per kasus yang tidak boleh kita generalisir. Tetapi nanti kucing itu apakah halal, apa bersih enggak, jilatannya, bulunya itu ulama dibahas ya. Seperti itu. Tetapi itu untuk sementara Bu Mei ya, terkait dengan hadis-hadis yang simpang siur tentang masalah kucing. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Neneng. Bu Neneng mungkin bisa dijelaskan secara langsung saja. Ini saya kurang paham mengenai yang dituliskan. Bu Neneng. Ya, mangga. Ya, gimana Bu Neneng? Dr. Wedi. Ustaz, begini, ada seorang anak SMP gitu. Dia mengatakan saya tidak bisa masuk surga karena saya tidak bisa melakukan sholat sunnah. Nah, anak ini sekolahnya di pesantren. Saya tidak tahu apa mungkin karena kesehariannya yang memang rutinitas itu ya, dari sholat tahajud sampai pagi atau bagaimana, dan juga mungkin dari pendidikan ustadznya yang pasti mengarahkannya kan anak itu ke surga. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana, karena gini, saya aja takut gitu ya mendengar dengan apa yang disampaikan Ustadz ini gitu ya. Jadi aduh gimana caranya nih gitu bisa selamat. Nah, apalagi anak seusia seperti itu, bagaimana caranya kita supaya si anak itu mengenal surga dan neraka ini dengan nyaman, dengan apa ya, dengan ya indah lah gitu Ustadz. Begitu aja. Jazakumullah khair. Di sini saya juga dapat ilmu ya, Teh Neneng. Alhamdulillah hari ini kita bertemu 2 kali Teh Neneng ya. Tadi kajian pagi kita bareng ya di mana tadi Ya, itu? di Al-Haris. Saya dapat ilmu Teh Neneng. Ternyata kalau kita membaca Al-Quran, tanggung jawab pendidikan anak itu ke kita ya, bukan ke lembaga ya. Lembaga itu jangan dipahami yang paling urgent itu pelengkap saja. Karena pada akhirnya tumpuan pendidikan yang paling vital, paling penting, paling urgent adalah orang tua. Itu tidak bisa tergantikan oleh lembaga. Dan inilah yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penyebab kerusakan anak adalah salah satunya ihmalah. Ketidakperhatian orang tua kepada anak-anak karena merasa cukup mereka disekolahkan di lembaga yang berkualitas lah begitu ya. Nah ini namanya ihmalah itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kan kata beliau, fusadul abna min kibalil aba, kan begitu. Jadi penyebab rusaknya anak itu memang dari orang tua. Di antara penyebabnya adalah ihmalah. Merasa bahwa kan anak saya sudah di pesantren kan begitu. Kan begitu kan. Padahal sebetulnya tanggung jawab terbesar mendidik karakter anak, keimanannya, ketaatannya, akhlaknya adalah kita sebagai orang tua apa ibu. Itu Al-Qur'an. Makanya seorang ibu ya, jangan sampai rela mengejar sekian juta kemudian meninggalkan anak yang tidak bernilai harga, yang tidak apa namanya Pak Dokter? Tidak sebanding dengan tidak ternilai harganya. Jangan sampai berani Bapak Ibu mengejar uang 1, 2, 3 juta ya, tetapi kita meninggalkan anak yang tidak ternilai harganya. Kan begitu ya. Itu maksudnya kata ulama, artinya tetap walaupun kita punya aktivitas sebagai orang profesional, tetap tidak boleh kita ihmalah kepada anak kita. Karena tanggung jawab imannya, tanggung jawab akhlaknya, tanggung jawab ketaatannya, itu bukan kewajiban lembaga, tapi kewajiban orang tua. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang Pak Dokter ya, di samping kesibukan kita yang sangat luar biasa di luar untuk memberikan kebaikan, mengaktualisasikan ilmu kita dan bermanfaat, tetapi kita juga bisa maksimal bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Itu Teh Neneng ya. Jadi memang saya pun sedang berjuang di tahap ini dengan anak-anak itu. Saya pengen anak-anak saya soleh dan lain sebagainya, ternyata paham. Kesolehan anak itu buah indah dari kesolehan orang tua, kan begitu ya. Kenapa? Karena pendidikan terbaik bagi anak itu, kata Profesor Nasir Ulwan, adalah qudwah, keteladanan. Kadang anak kurang tepat menangkap perkataan orang tua, tapi tidak akan pernah salah melihat perilaku orang tua, kan gitu ya, mengadopsi perilaku orang tua begitu. Jadi Teh Neneng, ya, kalau impian kita punya anak seperti itu, memang kita harus berawal dari kita ya, bukan kita
tembelkan dan kita sandarkan kepada sebuah lembaga, walaupun itu pesantren terbaik se-Jawa Barat misalnya, tetap itu hanya pelengkap, itu hanya penyempurna, tetap tanggung jawab yang paling urgent adalah kita sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan keseriusan kita mengurus anak-anak itu menjadi jalan dakwah, jalan amal soleh, jalan kita untuk bisa mudah melintasi sirat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Oke, ada satu pertanyaan itu dari Dr. Deli yang resen, tapi ini karena waktunya Dr. Deli ya. Saya juga punten Ini, untuk semua penanya tidak bisa jawab dengan maksimal Pak Dokter karena ya, keterbatasan waktu. ya, Masya Allah. Ustaz, mohon izin Ustaz, mungkin Dr. Deli mohon maaf ya, mungkin nanti pertanyaan akan dilakukan di lain kesempatan. Jadi barusan kita sama-sama mendengarkan kajian dari Ustaz terkait dengan sirat ini. Nanti Ustaz, izin Ustaz, setiap kali kajian ya berkaitan dengan ilmu, tentunya di akhir tentunya kita ingin juga disampaikan take home message-nya, hal-hal apa yang praktis yang bisa kita lakukan sehingga dari kajian yang kita simak setiap pekannya itu, sehingga supaya setiap kajian ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz juga bisa diaplikasikan gitu kan. Seperti ini ya, tadi sampaikan bahwa sirot yang demikian rupa nanti disampaikan oleh Ustadz tadi mengenai amalan yang harus dilakukan untuk mempelajari sirot. Izin Ustadz, maka dipersilakan untuk menyampaikan take home message-nya Ustadz. Baik, kita mengambil kalimat dari Syekh Utsaimin rahimahullah, Dr. Amar Khalid ya, dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tadi, bahwa bagaimana kemudahan kita ketika melintasi sirat sangat berkaitan dengan amal kita di dunia. Semakin cepat merespon perintah Allah, maka semakin cepat kita melintasi sirat kelak di akhirat. Semakin lambat kita merespon perintah Allah, maka semakin merangkak, semakin susah kita untuk melintasinya. Bahkan kalau kita banyak berkhilaf kepada Allah, maka kail-kail, besi-besi pengait itu akan mencabik-cabik daging-daging kita, bahkan bisa melemparkan kita ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana kalimat Nabi. Dan amal terbaik untuk selamat di sirat tadi adalah, kata Nabi itu 5. 1, jangan senantiasa kita membangun hubungan yang erat dengan rumah Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadikan harta yang kita miliki cara kita untuk mempercepat lintasan sirat kita. Kita banyak membangun kebahagiaan di kehidupan orang dengan harta yang kita miliki agar kita bahagia ketika melintasi sirat. Yang keempat, yang ketiga, kita menolong saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan Bapak Ibu. Ketika saudara kita sedang membutuhkan pertolongan dan kita tidak menolong, itu cara kita memperberat perjalanan sirat kita. Dan yang keempat, ini spektrumnya luas Pak Dokter ya. Ini berkaitan dengan sebuah kebijakan kekuasaan. Kita membantu saudara-saudara kita agar mendapatkan hak dari seorang penguasa kan begitu ya, yang menjadi hak dari rakyat. Ini mungkin bahasanya agak luas, tapi memang itulah hadis Rasulullah. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, kita membantu saudara-saudara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang mengantarkan saudaranya untuk memenuhi sebuah kebutuhannya, itu lebih baik daripada dia itikaf selama 1 bulan di masjid. Ini menunjukkan Bapak Ibu indah sekali. Ternyata hampir keempat amalan terbaik ini semuanya hablum minanas. Itu Pak Dokter. Ya, ternyata hablum minanas ini bukan sekedar pelengkap ya, tetapi ternyata yang paling penting dari syariat yang dibangun oleh agama ini untuk bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Hablum minallah dan hablum minanas tadi. Itu mungkin Pak Dokter ya, kesimpulan yang buru-buru karena tadi kajiannya terhabis waktu. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Iya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustaz Dedi atas kajian yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mengamalkan amalan yang tadi disebutkan oleh Ustaz dan mempermudah kita melewati syirat. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustaz, kita akhiri dengan doa Ustaz. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, karena sudah mau menjelang maghrib ya, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Mari kita awali dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nuhun Pak Dokter. Sami. Bapak Ibu juga kita sama-sama mendoakan Ustaz diberi kesehatan dan keselamatan. Allahumma rabbana syifil basya isfi anta syafi syifala syifauka syifala iqadusaqam. Mudah-mudahan Ustaz diberi kesehatan, keselamatan